Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Rabu 2 November 2022. Hari ini gereja mengenang arwah semua umat beriman. Doa dan renungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR yang saat ini bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR yang bertugas di komunitas Nuai Muti Keva Menanu. Mari kita mengawali doa dan permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kelimpahan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Kami bersyukur pula untuk nafas kehidupan serta hari yang baru yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bimbinglah kami dalam seluruh hari ini, dalam setiap pekerjaan dan pergumulan hidup kami. Semoga apa yang kami jalani semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang.
Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setiap perjalanan hidup pada prinsipnya harus maju, melangkah ke depan. Tak pernah hidup berjalan mundur ataupun kembali ke belakang. Hidup yang melangkah maju berarti melepaskan satu seberang untuk mencapai seberang yang lain. Setiap saat, setiap melepas hari, bulan, dan tahun, sebenarnya orang berpindah dari satu seberang ke seberang yang lain. Dan serentak itu semakin mendekati yang terakhir atau tujuan akhir hidup. Kematian adalah batas kehidupan di muka bumi ini, tetapi bukan merupakan titik akhir. Kematian boleh dipandang sebagai titian yang menghubungkan dunia ini dengan dunia mendatang, antara kehidupan sekarang dan kehidupan nanti. Dalam perspektif iman Katolik, kematian adalah gerbang menuju hidup keabadian. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita mengenang arwah orang beriman. Terkenang semua mereka yang terkasih dan yang mengasihi. Mereka telah melewati titian kematian dan mencapai seberang yang abadi. Dengan pengenangan ini, kita berkesempatan untuk berdoa secara khusus kepada Bapa untuk kebahagiaan mereka semua di seberang yang abadi. Dan ini pun mengingatkan kita bahwa kematian tetap merupakan titian menuju seberang abadi. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, siap atau tidak siap, kematian merupakan titian yang mesti dilalui menuju hidup abadi. Tak peduli kita ini sehat atau sakit, gemuk ataupun kurus, kaya ataupun tidak berharta, orang kampung ataupun orang kota, dokter spesialis atau pasien, kematian tetap merupakan suatu titian yang tidak bisa kita hindarkan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari ini kita sebagai umat beriman, sebagai gereja yang bersih di dunia ini, menyatukan doa-doa kita bagi semua orang yang sedang menantikan keselamatannya di tempat penyucian. Mereka semua membutuhkan doa-doa kita supaya Tuhan Allah boleh memperkenankan mereka ikut bergabung dengan semua orang kudus di surga yang kita rayakan secara khusus pada hari kemarin. Dan hari ini menjadi hari istimewa karena kita memiliki kesempatan untuk mendoakan
semua keluarga kita, kerabat dan sahabat kenalan kita yang sudah mendahului kita. Kita percaya bahwa meskipun mereka sudah meninggal dunia, namun ikatan kasih mereka dengan kita tidak akan terputus. Ikatan kasih kita bersifat kekal atau abadi karena kuasa dan kehendak Tuhan sendiri. Saya mengakhiri renungan saya pada hari ini dengan mengutip satu perkataan dari Lewis yang mengatakan demikian. Alam akan berlalu dengan cepat, kita akan melampauinya. Bahkan jika semua matahari dan kabut telah hilang, setiap dari kita akan tetap hidup. Karena kasih Yesus Kristus, kita semua akan tetap hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa di sorga. Bagi semua mereka yang menderita sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, kita berdoa semoga dengan jamahan tangan kasih Tuhan melalui tangan para dokter, para perawat, sanak keluarga maupun siapa saja yang turut merawat dan menjaga mereka dalam proses penyembuhan. Kiranya mereka boleh mengalami penyembuhan pada waktunya untuk kembali melakukan aktivitas mereka sebagaimana mestinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua jiwa-jiwa yang telah berpulang ke hadirat Tuhan, anggota keluarga kita maupun siapa saja, mereka yang saat ini masih berada di api penyucian. Semoga melalui doa-doa kita pula mereka boleh mengalami belas kasih Tuhan dan boleh diberikan tempat yang layak di sisi kanan Tuhan. Dan kiranya mereka boleh menjadi pendoa untuk kita sekalian yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang senantiasa ada di sekeliling kita, di sekitar kita, yang senantiasa berjalan bersama kita. Semoga dalam harian hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dan memberikan kepada mereka rahmat-rahmat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan hadir untuk menyapa setiap hati.